Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finali Agusrianti dengan NIM 3321298. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengelolaan sumber daya manusia. Berikut ini penjelasan video dari saya. Yang pertama itu ada pengertian sumber daya manusia. Di sini pengertian sumber daya manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu menurut Doni Sumarsono. Menurutnya, sumber daya manusia adalah usaha kerja yang bermanfaat bagi keberlangsungan produksi. Sedangkan makna yang kedua adalah sumber daya manusia merupakan sekelompok manusia yang memiliki potensi untuk memberikan jasa. Menurut M.T. Haryenja, sumber daya manusia dimaknai sebagai salah satu faktor penting bagi sebuah perusahaan selain faktor modal. Dan yang ketiga, menurut Mathis dan Jackson, sumber daya manusia merupakan suatu rencana berbagai sistem formal dalam perusahaan maupun organisasi untuk menjaga penggunaan bakat dan minat manusia dapat digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada fungsi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada rekrutmen, yang ketiga ada seleksi, yang keempat ada rekrutmen. Rekrutmen itu adalah pengurangan karyawan. Rekrutmen dilakukan oleh manajer apabila perencanaan sumber daya manusia menunjukkan kelebihan karyawan. Terus itu ada orientasi, pelatihan dan pengembangan, ada evaluasi kerja, ada kompensasi, ada pengintegrasian, ada pemeliharaan. Selanjutnya ada perencanaan sumber daya manusia. Pertama itu ada faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada pertumbuhan, karena setiap perusahaan itu tingkat pertumbuhannya berbeda-beda, ada yang cepat dan ada yang lambat. Terus selanjutnya ada perubahan, dan yang terakhir ada teknologi. Yang kedua itu ada tahap perencanaan. Yang pertama itu ada menganalisis tujuan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga melakukan inventarisasi sumber daya manusia saat ini. Yang ketiga ada perkiraan permintaan dan pemasokan sumber daya manusia. Dan yang selanjutnya ada pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Selanjutnya ada pengadaan sumber daya manusia. Pengadaan sumber daya manusia sangat penting, bahkan memang harus dilakukan oleh perusahaan. Mengingat bahwa karyawan adalah motor penggerak aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, proses pengadaan tenaga kerja tidak boleh dilakukan asal jadi, tapi perlu adanya proses yang harus dilalui dan harus diawasi oleh perusahaan. Selanjutnya ada rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses mencari dan menemukan serta menarik para pelamar untuk dipekerjakan pada suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Sumber rekrutmen ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada internal. Internal itu bisa berasal dari promosi dan transfer rotasi. Terus yang kedua itu ada dari eksternal. Eksternal itu bisa berasal dari lembaga pendidikan, agen tenaga kerja, lamaran terdahulu yang telah masuk. Terus yang ketiga ada yang terakhir itu ada asosiasi profesi. Selanjutnya adalah seleksi. Seleksi merupakan usaha pertama yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh karyawan yang berkompeten yang bisa dipekerjakan di perusahaan mereka. Proses seleksi ini melewati beberapa kualifikasi. Yang pertama itu ada keahlian, ada pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik, kedisiplinan, kejujuran, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada pengembangan sumber daya manusia.
Tujuan dari pengembangan ini adalah yang pertama dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan, yang kedua memastikan semua berjalan efisien, terus selanjutnya ada meningkatkan sikap kepemimpinan, dan yang selanjutnya ada menciptakan moral karyawan atau manusia. Terus metode dari pengembangan sumber daya manusia ini ada pelatihan atau training, ada magang, ada pendidikan, terus yang terakhir ada rotasi kerja. Sekian penjelasan video yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1